finansial teknologi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar proses belajar mengajar kita hari ini berjalan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai? Baik, terima kasih teman-teman. Jadi sebelumnya kita bicara tentang perbedaan. Pertemuan sebelumnya kita bicara tentang perbedaan finansial yang konvensional dan finansial yang berbasis teknologi. Ya, ada perbedaan-perbedaannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu tentang siapa saja yang berperan di finansial teknologi ini, fintech ini. Ada lembaga-lembaga yang teman-teman harus tahu, ya, dari regulator, perusahaan finansial, perusahaan teknologi, dan konsumen, ya, nasabah. Ya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada lembaga-lembaga yang perlu kita ketahui. Baik. Nah, secara keseluruhan fintech ini tidak berdiri sendiri ya. Dia bertumbuh bersama ekosistem secara dinamis, didukung oleh regulasi, teknologi, modal, dan kebutuhan pengguna. Jadi semuanya bersama-sama terbangun. Ya, teman-teman bisa rasakan ya, dulu kita transaksi harus transfer, harus gesek, sekarang hanya cukup dengan QRIS ya, dengan sekarang yang paling terakhir itu Apple itu menggunakan handphone saja, yes, deketin saja itunya sudah terbayar ya. Jadi sudah semakin terus berkembang. Jadi ekosistemnya ini semua butuh dari regulator butuh, dari pengusaha perbankan yang finansial butuh, ya. Perusahaan teknologi apalagi, ada startup yang terus bertumbuh, ya. Walaupun tetap harus hati-hati, yang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar-benar usahanya tujuannya untuk untuk mencari keuntungan bersama, manfaat bersama, dan yang hanya sepihak. Itu oke ya. Nah, ini yang paling utama pertama teman-teman. Kita tahu ada OJK dan Bank Indonesia. Ya. Peran utama dari regulator. Karena mereka akan mengawasi semua kegiatan dan melindungi nasabah. Ya. Bank Indonesia itu mengatur dan mengawasi sistem pembayaran serta kelancaran lalu lintas moneter. Ya. Jadi secara makro dia harus mengawasi duit itu bergerak kemana sih, ke siapa sih, itu semua diawasi sama Bank Indonesia. Dan menetapkan standar nasional transaksi pembayaran seperti QRIS, BIFAS, uang elektronik, dan ketentuan payment gateway. Jadi semuanya itu sama Bank Indonesia dijagain, diawasin, dibuat regulasi. Nah, di bawahnya ada OJK, ya. Di bawah Bank Indonesia ada OJK. Lebih bersifat teknis biasanya kalau OJK ini, ya, mengawasi inovasi teknologi sektor keuangan. Ada peer-to-peer lending, ada crowdfunding, ada aset kripto, ya. Teman-teman sudah mulai bermain di kripto juga kalau sudah punya dana dan keberanian. Fokusnya pada perlindungan konsumen, stabilitas mikrodensial, transparansi produk, dan penyelenggaraan regulator. Ya, secara teknis kita tahu OJK ini dia berada di tengah-tengah sebetulnya. Dia melindungi pengusaha,
dia juga melindungi konsumen. Dia tidak boleh berpihak sebetulnya, tetapi lebih cenderung kita harusnya dijagain oleh OJK. Jangan sampai kita masyarakat ini ketipu-tipu oleh perusahaan-perusahaan yang punya niat buruk. Sehingga dari awal-awal dulu kan ada apa namanya pinjol-pinjol yang menyebabkan orang-orang harus bunuh diri dan sebagainya. Nah itu kan mereka dalam tahap trial ya, sebelum ada kebijakan-kebijakan yang tepat itu awal ya. Jadi sehingga teman-teman boleh tanya di antara penjelasan saya, jadi tidak harus menunggu selesai ya. Siapa tahu ada yang lagi ingat sesuatu. Oh, saya boleh tanya Pak? Boleh ya. Jadi tidak harus menunggu sampai selesai. Gitu. Nah ini dua teman-teman yang paling berperan di otorisasi di Indonesia. Ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Nah, yang mendukung ya ada beberapa regulator, ada Kementerian Komdigi ini, ada asosiasi industri seperti Aftek dan AFPI, ada lembaga perlindungan data. Ya. Karena kita ini kan datanya sangat krusial, bahaya. Kalau data kita itu diambil orang terus dijual atau dipakai untuk tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita perlu ini dukungan-dukungan dari asosiasi juga. Ya. Jadi kementerian itu kita perlu itu. Jadi lebih bersifat teknis nanti akhirnya. Mereka akan menjaga kita ya supaya data-data pribadi kita tidak digunakan sembarangan. Kalaupun terjadi, itu sudah ada hukumnya yang berlaku, ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, lembaga keuangan tradisional dulu seperti apa sih? Iya kan? Kalau lembaga keuangan tradisional itu butuh orang banyak, ya enggak? Saya dulu di perbankan itu sudah agak efisien. Di tempat kantor cabang saya hanya membawahi 27 orang. Ya, ada di bagian operation, ada yang di bagian rumah tangga, ada yang di bagian lending, ada yang di bagian funding, tambah 2 satpam. Ya. Itu bahasanya sudah cukup efisien karena satu orang mengerjakan 5 pekerjaan. Waktu itu, ya. Sampai 2016. Next-nya setelah saya keluar dari perbankan itu, tambah efisiensi lagi. Satu kantor itu hanya ada 3 orang. Pimpinannya, sama satpamnya, sama tellernya. Yang lain itu out, keluar jalan-jalan. Ya, mereka melakukan proses pencarian kredit, ya, pencarian funding, mereka eksekusi sendiri, mereka verifikasi sendiri, dan mereka nagih sendiri. Bayangin ya, efisiensinya setelah ada teknologi. Mereka ngantornya di kafe-kafe, mereka laporannya prosesnya by online, verifikasinya bersama nasabah. Nah sekarang sudah cukup canggih ya. Jadi semua itu secara struktural kita infrastruktur sudah cukup ramping ya. Jadi kalau dulu itu mereka harus menyediakan ada infrastruktur, ada rekening penampung ya. Semua antar bank harus terintegrasi semua ya. Nah, model Ventura itu yang kerjasama itu harus menyalurkan dana awal. Jadi semua itu serba seperti ya dibilangin ya oke lah sekarang ini lebih simpel, lebih mudah. Ya. Dulu orang harus beli saham, bawa sahamnya satu bundel. Kalau sekarang mah nggak perlu, semua ada di handphone. Ya enggak? Tapi begitu sudah ada teknologi,
Finansial teknologi jadi lebih simple. Oke, itu ya. Alurnya bisa teman-teman lihat seperti apa. Ya, dulu kita harus seperti itu. Ya, oke, ada pertanyaan? Belum ada? Nah, sekarang banyak bertumbuh perusahaan teknologi. Ya, teman-teman kalau HP-nya penuh, ditawarin iCloud nggak? Sama Samsung, sama iPhone, ada yang berapa gigabyte, 50.000, 60.000, 200.000, ya. Jadi nggak perlu store banyak di handphonenya, cukup di iCloud saja. Karena percaya nggak teman-teman datanya ada di sana? Pasti mereka izin dulu kan? Boleh akses seluruh foto, boleh akses pada saat buka saja, atau hanya terbatas. Itu pertanyaan standar mereka. Kalau teman-teman sudah memberi akses full, ya sudah. Ya, makanya kalau nyimpen data-data yang pribadi, usahakan dikunci dengan password. Jadi walaupun di handphone pun usahakan tetap dipakaikan password. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk karena kan bisa diretas. Ya, paling tidak kita usaha dulu untuk menjaga. Nah, itu teman-teman bisa ada iCloud ya. Penyedia komputasi awan bahasanya ya. Cloud itu kan awan ya, dan layanan data skala tinggi. Ya. Jadi teman-teman pernah lihat, mungkin pernah lihat di YouTube ya, servernya mereka sekian besar, kayak bandara luasnya, gedungnya, itu server semua. Bisa bayangin mereka menjagain data kita, nggak boleh mati 24 jam. Ya nggak? Teman-teman bisa merasakan kalau tanpa handphone sehari aja, kayaknya hidupnya tidak berarti. Ya nggak sih? Kayak kehilangan dunia sesaat. Gara-gara koneksi internetnya error atau apa gitu ya. Kayaknya sesuatu banget gitu lah. Nah itu begitu iCloud itu mempertahankan jangan sampai orang-orang itu yang menggunakan, karena ada transaksi keuangan dan sebagainya, itu harus terjaga dan tetap aman, mereka tidak boleh mati. Ya. Ada backup, ada backup, ada backup. Jadi mereka juga ada backup juga ya modelnya. Selain backup data, backup listrik dan sebagainya, mereka juga perlakukan seperti itu. Nah ini identitas digital, ada eKYC, penyedia verifikasi biometrik, tanda tangan digital, ya, dan pemindahan dokumen resmi untuk keamanan onboarding. Ya, teman-teman saat ini sekarang kalau mau pinjam duit di bank, tidak perlu datang di banknya tanda tangan di hadapan notaris, itu sudah arang ya. Kita download dari email data yang kita dapat itu, nanti kita tinggal tarik ke tempat tanda tangan, kita langsung di situ sudah terverifikasi tanda tangan kita. Berarti kita sudah sah, bermaterai lagi. Materainya, walaupun ini yang di tempat kita kan ada Mbak siapa namanya itu yang suaminya punya perusahaan itu, Privy, ya kan? Mbak Gesti ya. Nah itu salah satu contoh, dia langsung tanda tangannya sudah termasuk materai, sudah sah, karena dia terdaftar juga di OJK dan sebagainya. Itu salah satu contoh perusahaan yang memanfaatkan ini, iya enggak? Nanti tidak perlu lagi kayak dulu gitu, suami istri datang ke bank, dibacakan semua dari A sampai Z. Tapi memang maaf ya, ada perbedaan jadinya karena kalau dulu kita berhadapan dengan notaris itu kayaknya sakral banget kita kalau mau mau tanda tangan